Pernah kepikiran nggak kemana sebenarnya perginya uang perusahaan? Terkadang apa yang kelihatan di permukaan itu sama sekali nggak menceritakan keseluruhan cerita. Di sesi penjelasan kali ini, kita bakal pakai topi detektif kita buat ngebongkar misteri biaya overhead yang sering banget tersembunyi. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang kedengarannya super simple. Kalau sebuah produk butuh bahan baku seharga $5 dan tenaga kerjanya juga $5, apakah biaya produksinya beneran cuma $10? Atau jangan-jangan ada dalang finansial tak kasat mata yang bersembunyi di balik bayang-bayang? Seringkali, jawabannya nggak sesederhana hitungan matematika dasar tadi. Ada biaya-biaya ekstra yang harus banget kita lacak. Nah, buat ngelacak biaya-biaya siluman ini, kita punya peta investigasi yang terstruktur. Kita bakal mulai dari mengidentifikasi misteri biaya tersembunyi, lanjut ke hierarki biaya, lalu membedah proses penyerapan 2 tahap, mulai dari alokasi overhead sampai membebankannya langsung ke produk. Terakhir, kita bandingkan metode absorpsi dengan marginal. Yuk, kita mulai! Bagian pertama, misteri biaya tersembunyi. Kita mulai investigasi ini dengan memisahkan mana tersangka yang udah jelas dan mana dalang yang pinter banget ngumpet. Biaya langsung itu ibarat puncak gunung es, gampang banget dilacak. Contohnya baja buat bikin mobil atau upah lembur perakit mesinnya. Jelas kan? Tapi coba perhatikan bagian bawahnya. Ada biaya tidak langsung atau yang biasa kita sebut overhead. Ini tuh bongkahan es raksasa di bawah air yang sifatnya ditanggung bersama. Bayangin aja tagihan sewa pabrik, gaji supervisor, atau penyusutan mesin. Biaya-biaya ini nggak bisa langsung kita tempel ke satu produk spesifik. Dan percaya deh, kalau sampai diabaikan, bongkahan es overhead ini bisa benar-benar menenggelamkan bisnis kalian. Hal ini bawa kita ke bagian 2, mendefinisikan hierarki biaya. Disinilah kita mulai menyusun puzzle keuangannya sampai jadi gambaran yang utuh. Yang menarik di sini adalah gimana kita bisa mengkategorikan setiap sen pengeluaran buat ngebangun profil biaya produk. Bayangin kita lagi nyusun piramida. Kita mulai dari paling dasar, yaitu prime cost atau biaya utama. Ini murni bahan baku dan tenaga kerja langsung. Terus, kita naik satu level dengan nambahin overhead pabrik buat dapat angka biaya produksi. Terakhir, di puncaknya, kita masukin deh semua biaya ekstra kayak admin, penjualan, dan distribusi buat nemuin total biaya yang sesungguhnya. Masuk akal kan? Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Di bagian 3, proses penyerapan 2 tahap. Ini metodologi utama detektif kita. Poin krusialnya begini, gimana caranya kita secara akurat menempelkan overhead yang dipakai rame-rame ini ke masing-masing produk? Metodologi andalan kita adalah kerangka kerja 4 langkah yang super ketat. Ini biasa disebut proses alokasi 2 tahap. Intinya, kita bebankan dulu biayanya ke departemen terkait, lalu kita hitung tarifnya, baru deh kita tembak langsung ke produknya. Cara ini mastiin nggak ada satu peser pun biaya yang lolos dari pantauan. Biar lebih kebayang, coba visualisasikan alur ini. Biaya dari pusat layanan umum yang sifatnya support mengalir turun dan dialokasikan dulu ke departemen-departemen produksi. Nah, dari situ barulah semua beban tersebut mendarat manis di produk akhir kita. Ini tuh ibarat efek domino akuntansi dan kita harus nyusun dominonya dengan sangat rapi dan presisi. Oke, masuk ke bagian 4. Tahap 1, mengalokasikan overhead. Mari kita lihat gimana kita ngumpulin data awalnya pakai logika murni. Kita kan detektif, jadi nggak bisa dong asal tebak di mana biaya ini harus ditaruh. Kita butuh aturan main yang disebut dasar alokasi. Contohnya nih, biaya sewa atau pemanas ruangan. Ya nggak mungkin kan dibagi rata gitu aja. Kita alokasikan berdasarkan luas meter persegi yang dipakai tiap departemen. Terus, biaya subsidi kantin? Tentu saja dibagi berdasarkan jumlah karyawan. Asuransi mesin dihitung dari nilai bukunya. Semuanya harus benar-benar logis dan adil. Tapi, tunggu, setelah alokasi awal, kita punya rintangan baru nih. Di setiap pabrik kan pasti ada departemen pendukung, kayak tim maintenance mesin atau orang gudang. Mereka ini kerja keras banget, tapi ironisnya, mereka nggak pernah menyentuh lini produk secara langsung. Jadi biaya dari pusat layanan pendukung ini harus dialokasikan ulang, dipindahkan ke jalur produksi yang emang ngerasain manfaat kerja keras mereka. Kalau nggak diginiin, beban perawatan mesin nggak bakal pernah masuk ke harga jual produk kalian. Sip, kita masuk ke tahap akhir investigasi di bagian 5. Tahap 2, membebankan pada produk. Waktunya ngitung tarif eksekusi. Biar tahap ini sukses, kita harus nentuin yang namanya tarif overhead untuk tiap pusat produksi. Simpelnya gini,
Ambil total biaya yang udah ngumpul di suatu departemen produksi, terus bagi dengan dasar alokasinya. Biasanya kita pakai hitungan jam mesin buat area pabrik yang udah full otomatis, atau pakai jam tenaga kerja buat departemen yang masih manual. Mari kita lihat angka pastinya dari kasus manufaktur di materi sumber kita. Setelah semua proses ngitung yang super teliti, Departemen X dapat tarif penyerapan yang luar biasa spesifik, yakni 2,22 pound sterling per jam mesin. Angka presisi inilah yang bakal kita tempel terus ke setiap jam operasional mesin yang dipakai buat bikin produk. Dan ini dia momen pembuktiannya. Katakanlah kita dapat order untuk pekerjaan 567. Biaya bahan dan tenaga kerja langsungnya ada di angka 200 pound. Kalau kita berhenti ngitung sampai sini aja, siap-siap rugi bandar. Tapi begitu kita masukin tarif overhead tadi, yakni 10 jam biaya operasional Departemen X ditambah 15 jam untuk Departemen Y, boom! Kita langsung menyingkap biaya aktual yang sesungguhnya dari pekerjaan itu, yaitu sekitar 267 pound. Metode ini benar-benar nyelamatin kita dari pasang harga yang terlalu murah. Nah, masuk ke bagian terakhir, bagian 6, costing absorpsi versus marginal. Kira-kira apa semua akuntan pakai cara investigasi yang sama? Ternyata nggak juga loh. Pendekatan yang baru aja kita bahas itu namanya costing absorpsi, di mana semua biaya pabrik diserap habis sama produk. Tapi ada kubu lain yang pakai costing marginal. Logika mereka gini, biaya tetap kayak sewa pabrik bulanan, itu kan bakal terus jalan, nggak peduli output kita lagi tinggi atau rendah. Jadi metode marginal ini milih buat cuma ngelacak biaya variabel langsung ke produk, sedangkan biaya tetap dipisah dan dicatat sebagai pengeluaran periode berjalan. Terus pertanyaannya, kapan kita harus pakai costing marginal ini? Metode ini tuh super jago buat bantu manajemen ambil keputusan internal jangka pendek. Misalnya kalian mau tahu, gimana sih dampak finansial pastinya kalau kita cuma nambah produksi 1 unit ekstra? Nah, costing marginal bakal ngasih gambaran yang bersih, karena dia otomatis mengabaikan biaya tetap yang emang nggak berubah. Jadi ketahuan banget efek fluktuasi volume terhadap margin kalian. Oh ya, satu info tambahan yang juga sangat krusial. Di tahun 1980-an, muncul alternatif canggih bernama Activity Based Costing atau ABC. Beda sama cara tradisional yang kadang cuma main bagi rata overhead, sistem ABC ini jauh lebih detail. Mereka pakai lebih banyak pusat biaya dan pemicu biaya atau cost drivers yang sangat spesifik. Tujuannya, biar nggak ada lagi cerita manajer salah ambil keputusan buat nyotok produk yang aslinya masih untung, cuma gara-gara sistem lama ngasih angka overhead rata-rata yang nggak akurat. Sebagai penutup dari sesi penjelasan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan vital buat kalian renungin. Coba pikir-pikir lagi, apakah kalian udah benar-benar yakin melacak semua biaya operasional secara akurat? Atau jangan-jangan ada dalang overhead tak kasat mata yang lagi asyik menggerogoti profit kalian dari dalam? Menguasai aliran biaya ini itu bukan sekedar hitung-hitungan akuntansi biasa. Ini adalah kunci utama pertahanan bisnis. Tetaplah penasaran, pantau terus pengeluaran kalian, dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.